Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jahroh dengan NIM 2021-011040. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran tanda-tanda vital. Baik, yang pertama ada TTV. Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah cara untuk mendeteksi perubahan sistem yang ada di dalam tubuh. Tanda vital meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah. Perubahan tanda vital dapat terjadi bila tubuh dalam keadaan sakit atau kelelahan. Perubahan tersebut merupakan indikator adanya gangguan sistem tubuh. Selanjutnya ada prinsip pengukuran tanda vital. Yang pertama, pengukuran yang paling sering dilakukan oleh perawat. Yang kedua, pengukuran TTV meliputi suhu, nadi, RR, dan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan pemeriksaan TTV harus benar dan teliti. Yang keempat, pengetahuan rental nilai normal sebagai hasil pembanding pemeriksaan pasien. Selanjutnya ada peran perawat dalam pengukuran TTV. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap pengkajian tanda-tanda vital. Yang kedua, peralatan harus berfungsi dan sesuai kondisi serta karakteristik klien. Yang ketiga, tahu batas normal menurut umur atau kondisi klien. Yang keempat, tahu riwayat kesehatan klien, terapi, dan obat-obatan yang diberikan. Yang kelima, kontrol atau meminimalkan faktor lingkungan yang mempengaruhi TTV. Yang selanjutnya, kolaborasi pengajian tanda vital. Dan yang terakhir, analisis hasil pengukuran TTV. Selanjutnya, waktu yang tepat dalam melakukan TTV. Yang pertama, saat klien masuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain. Selanjutnya, sebelum dan setelah prosedur operasi atau prosedur diagnostik invasif. Selanjutnya ada sebelum dan sesudah pemberian obat-obatan, saat kondisi fisik umum klien berubah, sebelum, saat, dan sesudah melakukan gerakan range of motion atau ambulasi pada pasien tirafaring. Yang terakhir, frekuensi rutin pasien dengan observasi. Selanjutnya, pengukuran suhu. Suhu tubuh adalah keseimbangan antara panas yang diperoleh dengan panas yang hilang. Salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi tubuh. Tubuh menghasilkan panas secara kimiawi. Untuk menghasilkan panas melalui proses metabolisme. Kontrol suhu tubuh neural dan vaskular diatur oleh hipotalamus atau hipotalamus anterior mengontrol pengeluaran panas, hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Suhu inti dipertahankan sekitar 37 derajat Celcius. Nilai normal suhu tubuh umur 3 bulan, suhu tubuhnya itu yang normal 37,5, 1 tahun suhu tubuh normalnya 37,7, 3 tahun suhu tubuh normalnya 37,2, 5 tahun 37,0, 7 tahun 36,8, 9 tahun 36,7, dan yang terakhir 13 tahun 36,6 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan suhu tubuh. Yang pertama, normal, suhu tubuh normal bila suhu tubuh berkisar 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang ketiga, febris atau pireksia atau panas bila suhu tubuh di atas 37,5 hingga 40 derajat Celcius. Yang terakhir, hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Ya, ini alat untuk mengukur suhu tubuh termometer dengan satuan derajat Celcius. Terdapat berbagai macam termometer, diantaranya termometer air raksa dan elektrik atau digital. Pengukuran suhu dapat dilakukan pada mulut atau oral, ketiak atau aksila, dan rektum atau anus. Pengukuran suhu melalui mulut pada penderita dengan kesadaran baik merupakan cara yang paling mudah dan memberikan hasil yang baik. Berdasarkan lokasi untuk suhu tubuh mulut normal 35,8 hingga 7 derajat Celcius, sedangkan suhu di telinga dan anus nilai suhunya akan didapatkan 0,5 derajat Celcius, lebih tinggi daripada suhu tubuh normal, dan suhu ketiak 0,5 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu mulut normal. Yang selanjutnya, pemeriksaan pada mulut atau oral. Pengukuran suhu melalui oral secara tradisional dianggap sebagai cara yang akurat dan hampir non-invasif. Termometer harus diletakkan di salah satu kantong sublingual
yang terletak di kedua sisi lidah. Satu cabang arteri karotis, arteri sublingual terdapat di bawah kantong sublingual. Menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan pada penderita, mengibaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 3,5 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan termometer di bawah lidah penderita dan penderita diminta untuk menutup mulut. Tunggu 3-5 menit. Selanjutnya, baca hasil dan catat. Selanjutnya, pemeriksaan pada ketiak atau aksila. Yang pertama, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita, kemudian mengibaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5. Selanjutnya, meminta pasien membuka pakaian atau baju yang digunakan agar termometer dapat dipasang di fossa aksilaris. Selanjutnya, menempatkan termometer pada fossa aksilaris dengan sendi bahu adduksi. Selanjutnya, tunggu 3-5 menit. Kemudian, baca nilai termometer. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada rektum. Yang pertama, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Yang kedua, mengibaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Yang ketiga, pilih termometer dengan ujung bulat, beli pelumas atau jeli dan masukkan ke dalam anus sedalam 3 hingga 4 cm dengan arah menuju ke umbilikus. Yang keempat, menunggu 3 menit kemudian lakukan pembacaan. Yang terakhir, pemeriksaan ini dilakukan terhadap bayi penderita di kamar operasi dan ruang perawatan intensif. Selanjutnya, pengukuran nadi. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat pada tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Sirkulasi merupakan alat melalui ada sel yang menerima nutrien dan membuang sampah yang dihasilkan dari metabolisme. Denyut nadi adalah jumlah denyut jantung atau beberapa kali jantung berdetak per menit. Denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompaan jantung. Denyut nadi adalah dorongan atau ketukan yang diakibatkan mengembangnya aorta dan arteri yang menghasilkan gelombang pada aorta dan arteri. Selanjutnya, faktor penyebab kecepatan nadi. Yang pertama, dipengaruhi perubahan kecepatan jantung terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh sistem-sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang kedua, rangsangan simpatis dapat menambah kecepatan denyut jantung ketika tubuh dalam keadaan emosi, cemas, takut, nyeri, aktivitas, obat-obatan, dan marah. Yang terakhir, rangsangan parasimpatis dapat mengurangi kecepatan nadi. Kemudian, cara mengukur denyut nadi. Yang pertama, dengan menggunakan 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, atau 3 jari. Telunjuk, jari tengah, dan jari manis jika kita kesulitan menggunakan 2 jari. Cara yang kedua, temukan titik nadi. Daerah yang denyutannya paling keras itu adalah nadi karotis di cekungan bagian pinggir leher kira-kira 2 cm di kiri atau kanan garis tengah leher, kira-kira 2 cm di samping jakun pada laki-laki. Nadi radialis di pergelangan tangan di sisi ibu jari. Kemudian tempat pengukuran nadi. Yang pertama ada arteri radialis, pergelangan tangan, arteri brachialis, siku bagian dalam, arteri karotis pada leher, arteri temporalis pada pelipis, arteri femoralis pada lipatan paha, ada arteri dorsalis betis pada kaki, yang terakhir arteri frontalis pada ubun bayi. Kemudian frekuensi nadi. Ini pada umur seperti baru lahir, frekuensi nadi rata-ratanya 150 kali per menit, 1 bulan 130 kali per menit, 1-6 bulan 130 kali per menit, 6-12 bulan 115 kali per menit, 1-2 tahun 110 kali per menit, 2-4 tahun 105 kali per menit, 6-10 tahun 95 kali per menit, 10-14 tahun 95 kali per menit, 10-14 tahun 85 kali per menit, dan yang terakhir 14 hingga 18 tahun 82 kali per menit. Kemudian ada irama atau pola nadi seperti bradikardi, frekuensi nadi lambat. Tadikardi itu frekuensi nadi meningkat dalam keadaan takut, menangis, cemas, aktivitas
kuat, dan lain-lain. Kemudian ada sinus aritmia. Ini itu frekuensi nadi meningkat selama inspirasi, menurun selama ekspirasi. Sinus aritmia merupakan variasi normal pada anak, khususnya selama waktu tidur. Kemudian pulsus alternans itu denyut nadi yang silih berganti, kuat hingga lemah, dan kemudian kemungkinan menunjukkan gagal jantung. Kemudian pulsus bigeminus adalah denyut berpasangan yang berhubungan dengan denyut prematur. Kemudian pulmus paradoks adalah kekuatan nadi menurun selama inspirasi. Kemudian ada 3D pulse. Denyutan nadi cepat dan lemah menunjukkan tanda syok. Nadi sukar dipalpasi tampak muncul dan menghilang. Kemudian ada pulsis corrigan, adalah denyut nadi kuat dan berdetak-detak disebabkan oleh variasi yang luas pada tekanan nadi. Selanjutnya pernafasan atau RR. Pernafasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antar atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Pernafasan termasuk ventilasi atau pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Difusi adalah pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dengan sel darah merah. Dan perkusi distribusi sel darah merah dari dan ke paru-paru. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasan dan menilai kemampuan fungsi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada usia bayi baru lahir itu 35 hingga 40 kali per menit, bayi 6 bulan 30 hingga 50 per menit, toddler atau disebut 2 tahun 25 kali 32 kali per menit, dan kemudian usia anak-anak 20 hingga 30 kali per menit, remaja 16 hingga 20 kali per menit, dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian frekuensi pernapasan. Pola pernapasan ada dyspnea. Dyspnea itu susah bernafas yang menunjukkan adanya retraksi. Kemudian bradypnea, frekuensi pernapasan lambat yang abnormal, irama teratur. Kemudian tachypnea, frekuensi pernapasan cepat yang abnormal. Kemudian hyperpnea, pernapasan cepat dan dalam. Kemudian apnea, tidak ada pernapasan. Kemudian sinistokes adalah periode pernapasan cepat dalam yang bergantian dengan periode apnea, umumnya pada bayi dan anak selama tidur nyenyak. Depresi dan kerusakan otak. Kemudian ada kusmaul, napas dalam yang abnormal bisa cepat, normal atau lambat, umumnya pada asidosis metabolik. Yang terakhir ada bayet. Nafas tidak teratur menunjukkan adanya kerusakan otak bagian bawah dan depresi pernafasan. Kemudian ini tuh ada cara mengukur RR atau pernafasan tadi. Yang pertama itu menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Yang kedua, penderita dalam posisi duduk diminta melepas pakaian atau baju. Yang ketiga, perhatikan gerak nafas penderita atau inspirasi dan ekspirasi, gerak dada dan perut simetris apa tidak, apa digunakan otot nafas tambahan. Kemudian yang keempat, letakkan telapak tangan pemeriksa pada dada penderita dan rasakan gerakan nafasnya. Tindakan ini jangan sampai mengganggu psikis penderita sehingga penderita cenderung menahan nafas dan mengubah frekuensi nafas. Kemudian hitung frekuensi per menitnya. Yang terakhir, catat hasil. Kemudian ada tekanan darah. Cara mengukur tekanan darah. Ini tuh ada pengertiannya terlebih dahulu. Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Tekanan sistematik atau arteri darah. Tekanan darah dalam sistem arteri tubuh adalah indikator yang baik tentang kesehatan kardiovaskular. Aliran darah mengalir pada sistem sirkulasi karena perubahan tekanan. Yang pertama, indikator penting dalam menilai fungsi kardiovaskuler. Kedua, terdiri atas sistolik saat jantung memompa dan diastolik saat jantung mengisi kembali. Kemudian satuan tekanan darah adalah mmHg. Kemudian ada faktor yang mengaruhi tekanan darah, itu adalah usia, jenis kelamin, aktivitas, dan emosi. Kemudian tekanan darah diukur dengan menggunakan SPI yang manometer air raksa, digital dengan menggunakan satuan milimeter air raksa atau mmHg. Dan terakhir, ukuran Manset berpengaruh terhadap besarnya nilai tekanan darah.
ada sistol. Sistol itu pada waktu ventrikel berkontraksi darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Keadaan ini disebut sistol dan tekanan aliran darah pada saat ini disebut tekanan sistol. Yang terakhir ada diastol. Pada saat ventrikel sedang relaks, darah dari atrium masuk ke ventrikel. Tekanan aliran darah pada waktu ventrikel sedang rileks tersebut tekanan darah diastol. Selanjutnya, klasifikasi hasil pengukuran tekanan darah. Yang pertama, optimal. Sistolnya kurang dari 120, diastolnya kurang dari 80. Normalnya kurang dari 130, diastolnya kurang dari 85. Normal tinggi 130 hingga 139, diastolnya 85 hingga 89. Intinya normalnya itu kurang dari 130 dan diastolnya kurang dari 85. Kemudian cara mengukur tekanan darah. Yang pertama, jelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Yang kedua, siapkan tensimeter dan stetoskop. Yang ketiga, penderita dalam posisi keadaan duduk atau berbaring. Kemudian lengan dalam keadaan bebas dan rileks, bebaskan dari tekanan karena pakaian. Kemudian pasang manset sedemikian rupa sehingga melingkari lengan atas secara rapi dan tidak terlalu ketat, kira-kira 2,5 sampai 5 cm di atas siku-siku. Kemudian tempatkan lengan penderita sedemikian rupa sehingga siku dalam posisi sedikit fleksi dan lengan membawa supinasi. Kemudian cari titik A brachialis yang biasanya terletak di sebelah medial tendon and caps dengan 3 jari. Raba brachialis dan pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mmHg di atas tekanan ketika palpasi A brachialis menghilang. Kemudian turunkan tekanan manset perlahan-lahan sampai denyutan A brachialis teraba kembali. Tekanan ini disebut tekanan sistol palpatoir. Kemudian yang terakhir, sekarang ambillah stetoskop, pasangkan diafragma stetoskop pada A brachialis. Kemudian pompa manset kembali sampai kurang lebih 30 mmHg di atas tekanan sistolek palpatoir. Kemudian secara perlahan-lahan turunkan tekanan manset dengan kecepatan 2 hingga 3 mmHg per detik. Perhatikan saat dimana denyut A brachialis terdengar pertama kali, inilah tekanan sistolik. Kemudian lanjutkan penurunan tekanan manset sampai suara denyutan melemah dan kemudian menghilang. Tekanan saat menghilang adalah tekanan diastolik. Bunyi denyutan yang terdengar oleh stetoskop disebut suara Korotkoff. Kemudian catat hasil tersebut di buku rekam medik. Kemudian apabila menggunakan tensimeter air raksa, usahakan agar posisi manometer selalu vertikal setinggi jantung, dan ketika membaca nilai manometer, mata harus berada segaris horizontal dengan air raksa. Kemudian pengulangan pengukuran dilakukan setelah menunggu beberapa menit dari pengukuran pertama. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, pemeriksaan tanda vital merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh. Tanda vital meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan. Pengkajian atau pemeriksaan tanda vital yang dilaksanakan oleh perawat digunakan untuk memantau perkembangan pasien saat dirawat. Denyut nadi dapat diperiksa dengan mudah menggunakan jari tangan atau palpasi, atau dapat juga dilakukan dengan alat elektronik yang sederhana maupun canggih. Pemeriksaan pernapasan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui fungsi sistem pernapasan yang terdiri dari mempertahankan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru dan pengaturan keseimbangan asam basa. Baik, di sini saya memiliki video cara pengukuran tanda-tanda vital yang baik dan benar. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Tanda vital ini terdiri dari pengukuran respiratory rate, nadi, tekanan darah, dan suhu. Mungkin nanti Bapak akan sedikit tidak nyaman karena harus melepas pakaian bagian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, silahkan langsung tidur di atas meja pemeriksaan. Nanti saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak.
Tolong dibuka bajunya, Pak. Ya. Yang pertama saya lakukan adalah mengukur suhu tubuh pasien, yaitu dengan menggunakan termometer raksa. Nah, pastikan termometer sudah steril ujungnya, kemudian dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian diletakkan di ketiak pasien, permisi Pak, dan ditahan sekitar kurang lebih 5 menit. Sembari menunggu termometernya, saya akan melakukan pengukuran nadi dengan menggunakan 3 jari. Sembari mengukur nadi, kita juga melihat bagian dada pasien, melihat pernafasannya, apakah normal, diukur selama 60 detik. Baik, nadinya normal sekitar 70, nadi normal adalah 60-100, sedangkan pernafasan normal atau respiratory rate adalah 14-24. Kemudian saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pasien dengan menggunakan manset manometer. Kemudian saya mencari arteri brachialis dari pasien dan meletakkan stetoskop di sana. Ya, tekanan darahnya normal Pak, 100/80. Kalau tekanan darah normal, baik, pemeriksaan vital sudah selesai. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.